Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya dan memohon pertolongan serta ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan keburukan dosa-dosa kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai dengan hari kiamat kelak. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana seharusnya dia ditakuti, dan janganlah kamu mati melainkan seorang muslim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, dan dia menyebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dia akan memperbaiki perbuatanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruk urusan ialah urusan yang baru dalam agama, dan setiap urusan yang baru adalah bid'ah dan membawa kepada kesesatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita semua memperoleh ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah yang berbahagia, kemudian daripada itu, marilah kita bersama untuk memurnikan niat dan keikhlasan kita di dalam melaksanakan setiap ibadah dan setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan niat ikhlas
lillahi ta'ala, karena Allah semata, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Karena itu, dengan niat yang ikhlas, setiap pekerjaan kita, kesibukan kita, aktivitas kita setiap hari akan bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan ketaatannya, dengan istiqomah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang benar. Jemaah yang berbahagia, begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat penglihatan, nikmat sehat, nikmat pendengaran, nikmat rizki, nikmat hasil panen yang melimpah, nikmat bernafas, dan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, sudahkah kita menghitung, menghisap diri kita sendiri sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah kelak? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan, menghitung apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maksudnya adalah, janganlah kita lupa kepada Allah terhadap ibadah kepada Allah, terhadap perintah-perintah dan larangan-larangannya. Karena inti daripada seorang manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Pendidikan Ramadan untuk Menggapai Kemuliaan Hidup. Bulan Ramadan Allah syariatkan kepada kita semua tidak lain adalah untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kualitas amal kita. Allah ingin mendidik kita dengan bulan Ramadan. Tidak ada sekolah yang lebih baik daripada sekolah Ramadan. Karena di sana ditempa keimanan kita, ditempa kesabaran kita, dan ditempa dengan semua ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan. Pendidikan Ramadan yang pertama adalah pendidikan sabar. Ketika kita berpuasa, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah pendidikan. Kita bersabar dengan 3 jenis pendidikan kesabaran. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan, yang merupakan tingkat kesabaran yang paling tinggi. Kita berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa, kita menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua, kita dididik untuk sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Bahkan perkara-perkara yang mubah dan yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sangat dianjurkan untuk kita meninggalkannya di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan setelahnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb." Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum. Innama siyamu minal khawfi warrafas. Akan tetapi hakikat puasa itu adalah menahan dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Maka ketika seseorang bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, sungguh suatu yang sangat berharga bagi hidupnya di saat ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan kemaksiatan. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam hadapi musibah. Musibah lapar,
musibah kehausan, musibah berupa rasa sakit, musibah berupa gagal panen, dan semua musibah-musibah yang menimpa kita itu merupakan ujian untuk kita bisa melakukan sebuah kesabaran. Bukanlah hari raya itu bagi orang-orang yang memakai pakaian baru, tetapi hari raya adalah untuk orang-orang yang bertambah ketaatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini adalah satu tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Pendidikan keikhlasan yang kedua, pendidikan Ramadan yang kedua adalah pendidikan keikhlasan dan pendidikan tauhid. Ketika di bulan Ramadan kita berusaha untuk mengikhlaskan amal kita. Kita hanya memanjatkan doa, kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Kita sujud, ruku dan semua ibadah yang kita laksanakan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudaraku di bulan Ramadan yang air matanya berlinang dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di malam Lailatul Qadar dan malam-malam yang lainnya. Berapa banyak dahi-dahi yang diletakkan di tanah, di lantai untuk bersujud kepada Allah Rabbul Alamin, untuk mengagungkan Dia sebagai satu-satunya Raja di Raja, pencipta langit bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Menunaikan sholat, melaksanakan puasa, membayar zakat, bersedekah, membaca Al-Quran dan semua ibadah-ibadah yang Allah cintai. Pendidikan yang ketiga adalah pendidikan ittiba kepada Rasulullah SAW. Pelajaran ketiga yang Allah inginkan dari sebuah pendidikan Ramadan ini adalah agar kita menjadi seorang hamba yang betul-betul memurnikan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Demi Allah saudaraku, tidak sempurna iman kita sampai kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim di dalam hidup kita. Betapa agungnya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan umat Islam ketika menyelisihi perintah Rasulullah, mereka seperti akan ditimpa kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum mereka adalah banyak bertanya dan banyak menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Kita lihat pada satu kisah yang masyhur pada sebuah peperangan di perang Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan kepada pasukan pemanah untuk tidak memaksiati Rasulullah, yaitu dengan jangan pernah turun baik pada saat kondisi menang ataupun kalah sebelum adanya instruksi dari Rasulullah. Tapi mereka kemudian turun dan akhirnya Allah memberikan kekalahan, Allah memberikan kehinaan kepada mereka. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah amal ibadah kita di bulan puasa ini. Semoga kita termasuk manusia-manusia yang mendapatkan kemerdekaan dari api neraka. Jemaah yang berbahagia, dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Syawal, banyak amalan yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini memiliki keutamaan seperti puasa sepanjang tahun, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang berasal dari Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad dari Jabir.
Kemudian ibadah yang dapat dilakukan kedua adalah puasa Senin Kamis. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa puasa Senin Kamis merupakan salah satu puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal-amal perbuatan itu diajukan atau diaudit pada hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu, aku ingin amal perbuatanku diajukan pada saat aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Ibadah yang dapat dilakukan ketiga adalah puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan. Amalan ini adalah puasa sunnah yang dikerjakan setiap tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah setiap bulannya. Dalam riwayat Bukhari yang berasal dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, disebutkan salah satu keutamaan dari puasa Ayyamul Bid adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Keutamaan ini juga dijelaskan dalam riwayat Abu Daud yang artinya puasa 3 hari setiap bulannya adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari. Ibadah yang dapat dilakukan keempat adalah silaturahmi. Syawal adalah bulan yang baik untuk menyambung tali silaturahim. Anjuran dan perintah untuk menjalin tali silaturahim ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Lantas Rasulullah menjawab, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik kepadanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalin tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5983. Amalan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah bersedekah. Sedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan kapanpun. Sedekah sebaiknya dilakukan segera sebagai salah satu bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan ini sangat dicintai oleh Allah sehingga diberikan balasan dan pahala yang berlipat ganda bagi setiap muslim yang mengerjakannya. Dengan melaksanakan sedekah, maka kita akan memiliki rasa empati yang tinggi, terhindar dari sifat kikir, dan selalu bersyukur serta membukakan pintu rezeki dari arah manapun. Jadi, sedekah tidak akan mengurangi harta, sebaliknya, sedekah malah akan membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Nabi SAW bersabda yang artinya, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan semua ibadah-ibadah, karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kita semua dari azab kecuali amal-amal kita sendiri. Rasulullah SAW pernah menyebutkan 3 amalan yang termasuk amalan jariyah. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Sedekah jariyah yang dimaksud adalah seperti mewakafkan Al-Quran, membangun masjid, membuat sumber air, menanam pohon yang buahnya bisa dinikmati oleh orang lain, dan amalan-amalan yang lainnya. Ilmu yang bermanfaat yang dimaksud seperti mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa anak soleh yang dimaksud adalah anak yang tumbuh di dalam ketaatan, anak yang berbakti kepada orang tua dan selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman
serta yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada seseorang dengan bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari pemaparan yang disampaikan kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, Ramadan merupakan pendidikan untuk kita semua melatih kesabaran, sehingga selepas Ramadan kita bisa bersabar di dalam ketakwaan, bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, bersabar terhadap semua perih, sakit, dan beratnya ujian hidup ini. Ramadan adalah pendidikan keikhlasan dan pendidikan tauhid. Kita senantiasa menghamba dan menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Kita hanya berdoa dan meminta kepada Allah semata. Pendidikan yang ketiga Ramadan adalah pendidikan untuk senantiasa mentauladani suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat melaksanakan semua sunnahnya dan memegang teguh sampai dengan ajal menjemput kita semua. Kemudian daripada itu, di bulan Syawal yang mulia ini kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita dengan melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, silaturahmi, membaca Al-Quran, bersedekah, dan semua ibadah-ibadah yang Allah cintai yang dapat kita kerjakan di bulan Syawal ini. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan dan pertolongan untuk bisa menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan jalan terbaik dalam kita semua mengarungi kehidupan yang fana ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sirrah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah ya Rabbi, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surgamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jauhkanlah kami semua dari musibah di dunia ini dan dari siksa akhirat. Palingkanlah kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan Al-Quran dan Nabi-Mu yang pemurah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin kami, sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami, dan terimalah amal ibadah puasa kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mohon jaga dan berikanlah pertolongan kepada kaum muslimin di Palestina ya Allah. Kami belum mampu membantu secara finansial, maka jadikanlah setiap doa-doa yang kami pancatkan Engkau kabulkan dan membebaskan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Jaga dan lindungi para pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah Indonesia sebagai negara yang aman, makmur, dan senantiasa mendapatkan lindungan dan ridho-Mu. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, jika pada tiba saatnya nanti ajal menjemput kami, maka izinkanlah kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudahkanlah lisan kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Ya Allah, jika tiba saatnya nanti kami harus berpisah dengan dunia, maka selamatkanlah kami semua dari azab kuburmu yang pedih. Ringankanlah hisab kami ya Allah. Selamatkanlah kami semua dari api nerakamu, dan berikanlah kami surga terbaik ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.